Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudlia dengan NIM 23110104016 dari kelas D1 BGMI Winhas Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pembuatan PPT interaktif mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriya MPDI. Di video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar Rahmatul lil Alamin dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa subbab yang saya bahas. Yang pertama ada karakteristik mata pelajaran inti, yang kedua hubungan konsep P5 pada kurikulum Merdeka, dan yang terakhir adalah hubungan PPRA pada kurikulum Merdeka. Karakteristik mata pelajaran inti di MI ataupun SD, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia itu membentuk keterampilan berbahasa yang reseptif. Dan yang ketiga adalah memiliki keterampilan berbahasa produktif. Untuk matematika, ada objek yang abstrak, kebenaran berdasarkan logika, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu. Yang keempat, keterkaitan antara materi, pola pikir deduktif, bahasa matematika yang jelas dan spesifik, dan juga orientasi pada penguasaan materi dan kompetensi. Selanjutnya ada PPKN yang memuat multidisciplinarity, civic skill, civic disposition, struktur keilmuan dan kompetensi, integrasi dengan mata pelajaran lain. Untuk IPA ada pengetahuan alam, eksperimen dan observasi, ada teknologi modern. Untuk IPS itu mengkaji seperangkat peristiwa, valita, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, IPS itu dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga adalah mata pelajaran ini disusun secara sistematis, komprehensif, terpadu pada proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk konsep 5 pada kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut P5 merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum ini berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. P5 ini dirancang untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan juga kreatif. Hubungan antara P5 pada kurikulum Merdeka adalah sebagai pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, pengembangan keterampilan abad 21, pendidikan yang fleksibel dan personal. Yang terakhir adalah integrasi antar mata pelajaran. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka adalah ada faktor pendukung. Yang pertama adalah partisipasi guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru. Yang ketiga, penyediaan materi pendidikan yang relevan. Dan yang keempat adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk faktor penghambatnya ada yang pertama adalah karakter peserta didik yang berbeda. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah kurangnya fasilitator ataupun guru pendamping. Hubungan PPRA pada kurikulum Merdeka adalah dapat diartikan sebagai pelajar yang taat terhadap ajaran agama yang ia anut, memiliki kepribadian yang terhormat, dan juga berfokus pada menanamkan moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang direncanakan secara sistematis dalam proses pembelajaran serta melalui praktik kebiasaan yang mendukung sikap moderat. Karakteristik proyek penguatan Rahmatul lil Alamin yang pertama ada pemahaman prinsip Rahmatul lil Alamin, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, kemampuan berempati, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hubungan antara PPRA dengan kurikulum Merdeka adalah peningkatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pengembangan karakteristik karakter dan soft skill. Yang ketiga, relevansi dan konteks pembelajaran. Yang keempat, kemandirian dan kreativitas siswa. Yang kelima, kolaboratif dan komunikasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.